Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sam Sumampau. Pada saat ini saya ingin menanggapi dua orang ustadz yang saya lihat di YouTube yang menyatakan poinnya bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Dan mereka juga menyatakan, coba tunjukkan di mana katanya di dalam Alkitab ini bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya bagi saya, kalau kedua ustadz itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa juga, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, tapi oleh karena ini menyangkut keimanan saya, keimanan kita sebagai orang Kristen, maka saya berkewajiban untuk menyampaikan ini sesuai dengan apa yang saya percayai, berdasarkan Alkitab, kitab suci yang saya percayai. Dan sebenarnya banyak pembahasan yang mereka bahas tentang kekristenan. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka membahas tentang agama orang lain, ya, mengenai kitab suci orang lain. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, bahwa Alkitab itu adalah sudah tidak asli lagi. Tapi saya tidak mau bahas yang Alkitab yang tidak asli itu. Saya hanya ingin memusatkan pada kesempatan yang indah ini sehubungan dengan apakah Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan di dalam Alkitab. Itu saja yang saya mau garis bawahi, karena itu tegas dinyatakan oleh kedua ustadz itu. Di mana katanya di dalam Alkitab yang Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Mereka mengatakan yang menyatakan Tuhan itu adalah si Paulus, katanya. Rasul Paulus mereka singgung. Dan Rasul Paulus inilah yang membuat orang Kristen jadi kacau imannya, menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang satu iman dengan saya, orang Kristen, pada saat ini saya ingin menjelaskan berdasarkan Alkitab apa-apa saja, dan apakah memang Tuhan Yesus, Tuhan kita itu pernah menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan, lalu dia tercatat di dalam Alkitab. Nah, itu. Lalu yang kedua saya mau sampaikan begini. Sebuah kebenaran, saudara-saudara, itu kalau hanya disaksikan oleh satu orang saja itu tidak cukup kuat. Maksud saya begini, kalaupun Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Tuhan, belum tentu juga orang tersebut mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti mereka berkira lagi. Nah, itu kan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Walaupun salah satu ustadz yang menyatakan di YouTube itu, ustadz terkenal ini, ustadz yang mendunia, dia mengatakan kalau ada katanya di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus sendiri Tuhan, katanya dia mau masuk Kristen. Ya mudah-mudahan saja kalau dia lihat video saya ini, dia bisa dicerahkan pikirannya, hati dan pikirannya supaya bisa jadi orang Kristen juga. Kita doakan saja saudara-saudara supaya dia boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, saudara-saudara, mari coba kita lihat dulu beberapa Alkitab. Oh ya, saya mau tekankan sekali lagi, ini nanti kita akan membuktikan bahwa bukan hanya Yesus yang menyatakan dirinya Tuhan, tetapi beberapa oknum, ya, beberapa boleh dikatakan, saya mau katakan nanti malaikat sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapa, bagi kita orang Kristen ini Bapa itu juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mereka itu Allah lah, ya, Allah itu menyatakan dirinya bahwa Yesus itu Tuhan juga. Nanti kita akan buktikan di dalam ayat-ayat Alkitab. Baik, saudara-saudara, mari coba kita buka dulu di dalam Alkitab kita, Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kita buka dulu buku Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kita orang Kristen pasti tahu ini, cerita apa yang ada di dalam Matius pasal 4, yaitu tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Saya hanya mau ambil di ayat yang ke-7-nya saja. Di situ dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya. Yesus berkata kepada iblis. Kita tahu itu orang Kristen. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis? Lalu Yesus katakan begini. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, coba kita pakai logika sedikit untuk mengerti ayat ke-7 ini. Yesus memang mengutip, ya, dia kalau kita buka di dalam Alkitab kita ini, Matius pasal 4 ayat yang ke-7 ini, Yesus kutip dari buku Ulangan pasal 6 ayat 16, Lukas pasal 4 ayat 12. Ya, itu berdasarkan konteksnya. Tapi kalau saya tadi kan logika sedikit. Kalau Yesus bukan Tuhan, ya, kalau Yesus bukan Tuhan, buat apa Tuhan Yesus, ya, menyatakan dirinya di situ kepada iblis? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Saya mau kasih contoh begini. Kalau saya misalnya mengalami pencobaan, ya kita orang Kristen tahu bahwa pencobaan itu berasal daripada iblis. Lalu saya pendeta nih, lalu saya bisa begini sama iblis itu. Janganlah kamu mencobai Tuhan alam. Memangnya saya Tuhan. Saya ini pendeta. Paling kalau saya mau ngomong begini, janganlah kamu mencobai pendeta hamba daripada Tuhan. Kalaupun saya mau ngomong seperti itu, bukan seperti yang tertulis ini. Jadi saya mau nyatakan bahwa berdasarkan ayat ini, secara tersirat, memang ini belum secara langsung Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi secara tersirat Yesus mau menyatakan bahwa dirinya ini adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan kepada iblis itu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ayat yang pertama. Lalu kita masih di dalam buku Matius. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Kita orang Kristen, ya kalau mereka saya tidak tahu lah mereka ngerti atau tidak. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di atas bukit, ya. Lalu di pasal 7 ini ayat 21 dan 22 dia mengatakan seperti ini di dalam khotbahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara-saudara, ingat ini yang berkata ini, yang berbicara ini adalah Yesus. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin di dalam khotbahnya itu, di dalam Matius pasal 7 ayat 21-22 khususnya, dia mengatakan, tidak akan mungkin dia mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ya, dia yang berkatakan, Yesus yang berkata, Tuhan, Tuhan. Dua kali di ayat 21 dan 22 dia mengatakan, akan ada orang yang berseru, menyatakan dirinya Tuhan, Tuhan. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak akan mungkin dia menyampaikan di dalam khotbahnya bahwa nanti orang-orang akan menyebut dia sebagai Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia hanya nabi, hanya manusia, saya yakin dia tidak akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lalu yang berikut saudara-saudara masih di kitab Matius, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-8. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-8. Ini sama dengan di dalam Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayatnya yang ke-5. Saudara-saudara mari kita buka Matius pasal 12 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan begini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, ini maksudnya bagaimana? Apa hubungannya dengan pernyataan Yesus sebagai Tuhan di dalam Alkitab? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu. Nah, aku di sini adalah Yesus, karena di ayat yang pertama dikatakan pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan. Jadi dia sedang berbincang-bincang dengan muridnya pada saat itu. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Lalu di ayat 8 dia katakan, ini kan bicara tentang penyucian hari Sabat, kekudusan hari Sabat. Lalu di ayat 8 ini, Yesus katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara-saudara, kita orang Kristen tahu, kalau ada istilah anak manusia, itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus, di sini dia mau mengatakan, karena aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, di sini juga walaupun tidak secara langsung, hanya tersirat saja, Yesus sebenarnya sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lalu yang berikut di dalam buku Matius, ini kitab Matius ayatnya yang terakhir kita membaca, Matius pasal 21 ayat yang ketiga. Matius pasal 21 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan begini.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ini bercerita tentang apa ini, saudara-saudara? Kalau kita baca dari ayat pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya ini sudah mau sampai katanya ke Yerusalem. Dan dia sudah ada di Bethfage. Lalu Tuhan Yesus ini menyuruh 2 orang muridnya. Dan dia memberikan pesan kepada 2 orang muridnya, pergilah ke kampung yang ada di depan itu, katanya. Lalu nanti di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina dan anaknya ada di dekatnya. Lalu katanya, lepaskanlah keledai itu dan bawa, katanya. Bawa untuk Yesus tunggangi nanti. Nah, di ayat 3 ini dikatakan begini. Jikalau ada orang yang menegur kamu, pada saat mereka ambil itu keledai dan anaknya, ada orang yang menegur kamu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ingat saudara-saudara, yang menyuruh murid-murid ini adalah Yesus. Lalu Yesus bilang, kalau ada orang yang tegur pada saat kamu ambil ini keledai dan anaknya, bilang Tuhan yang memerlukan, nanti Tuhan kembalikan lagi. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita sekarang mau pindah ke kitab yang berikutnya, kitab Markus. Di dalam Markus pasal 5 ayat 19. Jadi ini masih pernyataan Yesus. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Markus 5 ayat 19 dikatakan begini. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia di sini adalah Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Yesus, Tuhan, telah mengasihi engkau. Jadi ini ceritanya bagaimana? Saudara-saudara, ini ceritanya ada seseorang di daerah Gerasa yang kerasukan setan. Pendek cerita, Yesus sembuhkan dia. Yesus membebaskan dia dari kerasukan setan itu. Dan orang ini dia mau mengikuti Yesus setelah dia sudah pulih kembali dia punya kejiwaannya. Lalu Yesus tidak memperkenankannya di ayat yang ke-19 tadi yang kita baca. Disitulah Yesus bilang sama orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus yang memulihkan orang yang kerasukan setan ini, tidak mungkin dia suruh orang itu pulang ke kampungnya, pulang ke rumahnya, kasih tahu sama orang-orang banyak di kampungnya itu bahwa Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus. Jadi Yesus mau menyatakan kepada orang yang dipulihkan dari kerasukan setan itu bahwa dirinya adalah Tuhan. Memang saudara-saudara, sekali lagi ini belum secara langsung, ini masih tersirat saja saudara-saudara. Dan saya akan menunjukkan ayat. Dan ini sebenarnya ayat ini dikutip di salah satu video di Ustadz yang mendunia itu, saya tidak mau sebut namanya, disebut, tetapi dia putar balik. Ya, kalau saya bilang sebagai pendeta, dia putar balik. Nanti saya akan ceritakan. Kita buka dulu ayatnya, yaitu dalam Yohanes pasal 13. Di ayat ini, saudara-saudara, Yesus dengan tegas menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 13, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca. Kamu menyebut aku, mana ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi saudara-saudara, ini ayat 13 ini berbicara tentang pelayanan Yesus kepada murid-muridnya di dalam pembasuhan kaki. Nah, di ayat 13 ini, Yesus kata gini, kalian menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Tetapi Yesus di situ dikatakan dengan jelas, dan katamu itu tepat. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak akan mengatakan seperti itu ya. Katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya tidak
membahas tentang guru, istilah guru. Tapi yang saya mau tekankan di sini, bahwa aku adalah apa? Tuhan. Sebab memang akulah Tuhan. Lalu di ayat 14 juga dikatakan, aku yang adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini ayat sangat jelas. Di salah satu video yang saya lihat, pemirsa, di situ ada percakapan. Jadi dikasih interaksi antara ustadz yang mendunia ini dengan orang yang bertanya. Dan saya lihat itu ada beberapa orang Kristen, termasuk ada juga orang dari gereja saya, dari gereja Advent, ada satu orang bapak di situ bertanya, mengajukan pertanyaan. Nah, ada satu nona di situ yang mengutip ini ayat, lalu ustadz ini dia katakan, siapa yang berkata pada saat itu? Ya, inilah kita banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi rupanya perlu banyak belajar. Jadi waktu ditanya oleh ustadz ini, apakah ini yang mengatakan Yesus? Nona itu dia bilang, dia seperti ragu-ragu mau menjawab bahwa itu memang Yesus. Harusnya dia jawab, iya itu adalah Yesus yang menyatakan. Dan ustadz itu menyatakan, apakah tulisan itu di dalam Alkitab itu dicetak dengan huruf merah? Itu nona bingung karena dia gunakan Alkitab dan juga Alkitab elektronik. Tapi rupanya Alkitabnya dia Alkitab bahasa Indonesia yang biasa seperti yang saya pegang sekarang ini. Memang kalau ditanya apakah ini ada tulisannya berwarna merah, ya tidak ada, ya. Hanya kalau Alkitab King James Version itu biasanya nanti ada yang ada tulisan merahnya, ya. King James Version dengan terjemahan bahasa itu ada merahnya. Nah, sebenarnya juga kalau di Alkitab elektronik yang King James Version itu juga akan ditulis merah. Jadi ustaz ditanya, apakah itu merah? Dia mau kasih tahu sama itu nona perempuan itu, dia katakan begini, kalau itu Alkitab ada tulisan merah, itu artinya Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, sebenarnya kalau nona itu dia tahu bahwa itu ada merah, dia harusnya jawab, ya Pak Ustadz, itu merah. Artinya itu Yesus sendiri yang menyatakannya. Jadi saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang satu iman dengan saya, orang-orang Kristen, Yohanes 13, ayat 13 dan 14 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, kalau pakai Alkitab yang versi King James Version, yang ada terjemahan bahasa Indonesianya, itu jelas-jelas ditulis dengan huruf merah yang menandakan bahwa adalah pernyataan Yesus sendiri. Dan Yesus di sini dengan jelas menyatakan, kalau ayat-ayat sebelumnya di dalam buku Matius 4 ayat 7 ya, sampai di buku Markus pasal 5 ayat 19 yang terakhir saya baca itu Yesus juga yang menyatakan, tapi dia hanya tersirat. Tetapi di ayat ini, saudaraku, jelas sekali Yesus mengatakan, sebab memang akulah apa? Guru dan Tuhan. Itu ayat 13. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan, aku yang adalah Tuhan dan Guru. Saudara-saudara, ini sangat jelas. Lalu di dalam video itu juga, saya melihat, ini Ustadz yang mendunia ini, dia mempermasalahkan terjemahan bahasa Indonesia. Tentang Lord, katanya. Lord. Ya. Lord, dikatakan bahwa Lord itu katanya bukanlah Tuhan, tapi itu Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan ahli bahasa Inggris, tapi yang saya tahu betul memang dikatakan kalau Lord itu tidak selamanya digunakan untuk menerjemahkannya di dalam kata Tuhan. Umumnya Lord itu kalau di kerajaan Inggris itu Tuhan, betul itu. Tetapi jangan salah, Lord kalau dia Lordnya besar, L-nya besar, itu digunakan untuk Tuhan. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, versinya Raja James, versinya Raja Inggris menyatakan sendiri bahwa Lord itu adalah Tuhan. Jadi ini Ustadz yang mendunia ini dia bukan orang Inggris, dia orang Asia juga. Saya tidak tahu dari mana, dari Pakistan kah atau dari mana. Jadi Lord itu kalau dia mau permasalahkan, Lord yang dimaksudkan di dalam Yohanes 13 ayat 13 14 itu adalah Tuhan. Soal percaya terserah urusan dia dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara seiman saya orang Kristen. Yohanes 13 ayat 13 sampai ayat 14. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri di dalam Alkitab bahwa dia adalah, ingat ini, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 saudaraku. Ini yang harus menjadi kekuatan iman kita. Kita jangan goyah dengan apa yang mereka sampaikan itu di YouTube itu tentang ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini juga nanti pasti dibantah sama mereka. Urusan mereka lah. Saya tadi katakan di awal bahwa kebenaran itu kalau hanya diakui oleh seseorang, diragukan kebenarannya. Bisa jadi bagi mereka, kalau bagi kita sudah cukup pengakuan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bagi mereka mungkin diragukan. Tapi saya mau buktikan saudara-saudara bahwa yang menyatakan Yesus Tuhan itu bukan Yesus sendiri.
apalagi yang mereka katakan Paulus, ya. Ya, saya mau tunjukkan, saya katakan malaikat Tuhan, saudara-saudara, juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita buka, saudara-saudara, dalam buku Lukas, Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ini kita orang Kristen sangat tahu ayat ini, apalagi kalau kita sudah mau hari Natal. Ini ayat suka dikutip oleh kita orang-orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, ini siapa yang lahir? Ya, siapa yang lahir? Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 2, di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, di dekat para gembala. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu ayat 10 katakan, lalu kata malaikat ini berkata kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku, malaikat Tuhan ini, memberitakan kepadamu, kepada para gembala, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita semua orang Kristen tahu ini, konteks daripada ayat ini. Yang lahir pada saat itu adalah Yesus, anak Maria. Jadi malaikat dalam ayat ini dia menyaksikan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem di kota Daud itu adalah Kristus. Dia adalah Tuhan. Kristus, juru selamat. Jadi Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sekarang ditambah lagi Lukas pasal 2 ayat 11. Malaikat Tuhan juga menyatakan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem di kota Daud itu juga adalah Tuhan. Sudah 2 kesaksian. Nah sekarang kita mau melihat kesaksian yang lebih luar biasa lagi, saudara-saudara. Yang lebih luar biasa lagi, yaitu kesaksian daripada Allah sendiri. Bagi kita orang Kristen, kita menyebutnya Bapa. Ya, karena orang Kristen kan kita mengenal dengan doktrin Tritunggal. Ya, Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat kesaksian daripada Bapa kita di surga sehubungan dengan Yesus ini. Apakah Bapa menyatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Mari kita buka di dalam buku Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Jadi ia di sini bukan Yesus. Ia di sini adalah Bapa. Jadi karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Bapa katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi ini berbicara Bapa mau menyatakan tentang anak, tentang siapa? Yesus. Dan aku akan menjadi bapaknya. Nah, masih di ayat 5 ini dikatakan, aku akan menjadi bapaknya, dan ia di sini baru ada Yesus. Dan ia akan menjadi anakku. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, jadi ketika Bapa mengutus anaknya ke dunia, Bapa berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Lihat, ini saudara-saudara, ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal yang pertama, di situ dikatakan Bapa, Allah. Dia mengatakan kepada semua malaikat-malaikat, mereka harus menyembah anak, menyembah Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin Bapa menyuruh malaikat-malaikat untuk menyembah dia. Malaikat-malaikat saja disuruh untuk menyembah dia, apalagi saudara saya, manusia yang berdosa ini. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, Bapa berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Lalu di ayat yang ke-8, ini dia, tegas, Bapa, Allah menyatakan, tetapi tentang anak, Bapa berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara-saudara, sangat jelas sekali ayat yang mengatakan
bahwa Bapa atau Allah yang kita percaya itu menyatakan bahwa Yesus anaknya itu juga adalah Allah atau Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih tekun lagi belajar Alkitab supaya kita punya iman kepercayaan kita, khususnya tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus, tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak mempunyai hak membahas tentang Alkitab, karena mereka adalah tokoh agama lain. Biarlah mereka membahas kitabnya sendiri. Kita orang Kristen, kita pendeta-pendeta Kristen, biarlah kita juga membahas Alkitab yang kita percayai dan kita tekuni dan kita pelajari itu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini boleh dapat menguatkan umat-umat Tuhan, saudara-saudara saya seiman, orang-orang Kristen dimanapun saudara berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang begitu teguh sampai selama-lamanya. Selama ini kami mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Walaupun ada berbagai-bagai usaha orang yang meragukan akan ketuhanan Yesus, pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah menyatakan, selain Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, malaikat-malaikat utusan-utusan Tuhan menyatakan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah juga Tuhan. Bahkan Bapa di surga juga menyatakan bahwa anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Berkati kami umat-umat-Mu, jaga lindungi kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kedua ustadz yang telah menggembar-gemborkan di YouTube. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, mereka juga akan boleh menerima ketuhanan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.